Nah, ini juga sudah akan diterapkan sanksi administratif. Nah, untuk Kabupaten Pasuruan seperti apa ini nanti? Apakah mengikuti apa yang jadi sesuai dengan apa Pergub itu atau penerapannya seperti apa nanti? Cuman memang permasalahannya beberapa tempat yang kita ini memang ya kita akui saja itu tidak ada orang Pasuruan untuk PSK. Itu gitu ya? luar Pasuruan. Betul. Yang pertama gini, wah, Pol PP sekarang lagi disibukkan ini dengan beberapa kegiatan ya biasa lah. Tapi dalam artian yang baru di tengah pandemi ini kan juga mendisiplinkan masyarakat, bikin kegiatan, ikut bergabung dengan TNI Polri dan sebagainya. Gimana Pak? Bisa digambarkan apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk menertibkan dan sebagainya? Termasuk mungkin kaitannya dengan munculnya Inpres dan sebagainya. Kemudian apa sebenarnya Pak yang dilakukan hari ini oleh teman-teman Pol PP kaitannya dengan penertiban protokol kesehatan dan sebagainya, termasuk ke tempat-tempat usaha dan perusahaan. Itu yang pertama dulu, itu yang kita mau cerita soal itu dulu. Gimana Pak Bakti? Jati Permana. Iya, jadi gini Mas Yogi. Siap. Jadi begini, kita ketahui semenjak dari mulai munculnya pandemi COVID-19 ini sekitar akhir Maret ya di wilayah Kabupaten Pasuruan. Nah, itu kita sudah mulai untuk di situ dimulai dengan adanya instruksi dari Mendagri, dari Kementerian Kesehatan dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya kita sudah mulai gerak, ya kurang lebih mulai April lah, awal April itu kita sudah mulai bergerak ya. Kemudian lanjut, akhirnya ada muncul lagi instruksi Mendagri, termasuk juga kita sudah Pemkab Pasuruan, bahkan sebelumnya Pemkab Pasuruan sudah membuat peraturan bupati itu terkait dengan masalah penerapan protokol kesehatan. Ya, kemudian lanjut lagi sampai muncul Inpres nomor 6 tahun 2020. Iya, yang baru terkait dengan penegakan protokol hukumnya, lebih kepada penerapan secara hukum ya, secara yuridis. Sanksi, betul. Ya, substansi. Kemudian juga gubernur dalam hal ini juga membuat peraturan gubernur. Terkait di situ ada sanksi administratif sebesar 250.000 bagi perorangan. 250.000, betul. Bagi pelanggar perorangan. Kalau pelanggar yang non perorangan itu ada hitungannya sendiri-sendiri. Ya. Paling besar kalau tidak salah dendanya sampai 50 juta itu. Kalau kita lihat di pasal 9 ayat 1 itu. Nah, kemudian kalau Satpol PP sendiri tentunya kita sebagai aparat penegakan Perda dan Perbub, tentunya Perda dan Perbub Kabupaten Pasuruan ya, bukan Perda dan Perbub provinsi. Artinya kita dalam hal ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Seperti yang pertama adalah yang pasti kita mendisiplinkan masyarakat untuk yang 3M itu loh, memakai masker, kemudian tidak berkerumun ya, dan selalu melakukan mencuci tangan. Utamanya terkait masker dulu ya, masker dulu. Sebenarnya masker ini kan adalah instruksi dari pemerintah, baik itu BNPB, dari kesehatan ya, dari Mendagri. Karena masker ini kan paling mudah mendapatkan, paling mudah membuat. Gitu, masker sekarang. Karena ketika masker yang biasa kita pakai ini nggak ada pun juga kita bisa membuat dari kain gitu. Ya, itu tuh masker itu pemakaian masker. Nah, sebetulnya ini kita kenapa dengan bahasanya begini? Kalau dulu kita mengenal new normal, sekarang sebutannya sudah dirubah menjadi adaptasi kebiasaan baru ya. Oh gitu ya. Adaptasi kebiasaan baru ini ya ini yang jadi memakai masker ya, jadi bahasa begini, bahasanya diperhalus ya. Dulu new normal, sekarang jadi adaptasi kebiasaan baru kan gitu ya. Nah, dulu ada orang tanpa gejala, sekarang menjadi suspek atau probable kan begitu. Ya, artinya begini, kita mengajak sebetulnya kepada masyarakat ya untuk ayo maskernya dipakai, karena kita sudah tahu lah corona ini ada gitu ya. Mulai April sampai sekarang ini kita udah ada corona ada, jadi kita sudah nggak perlu perdebatkan lagi. Kita sudah 7 bulan kok masih memperdebatkan masalah corona ada tidak. Ada corona ada, dan itu wajib kita cegah, wajib kita hindari, kita waspada. Karena kita tahu obatnya nggak ada sampai sekarang kan. Obatnya masih belum ketemu kan. Iya, Pak Bakti begini. Mohon maaf saya potong. Ya, hari ini kan sesuai dengan instruksi yang kemarin, kalau kita mengacu kepada munculnya peraturan gubernur ya, yang Pergub 53 tahun 2020 itu kan sepertinya itu penerapan sanksi pelanggar ini sudah diterapkan mulai hari ini
Ya, mulai tanggal 14. Betul. Mulai kemarin ya? Mulai kemarin. Mulai kemarin. Nah, ini juga sudah akan diterapkan sanksi administratif. Nah, untuk Kabupaten Pasuruan seperti apa ini nanti? Apakah mengikuti apa yang jadi sesuai dengan Pergub itu? Atau penerapannya seperti apa nanti? Yang di kabupaten lah. Penerapannya kita sementara masih sesuai Pergub dulu, Peraturan Bupati 36 dan Peraturan Bupati 36 dan Peraturan Bupati nomor 52 tahun 2020. Oh, artinya tidak mengacu pada Pergub ya? Tidak mengacu Pergub. Mengacu Pergub sebetulnya begini. Ya, artinya karena itu adalah Perda dan Perkada dan Gubernur, kita harus menggandeng dari Satpol PP provinsi. Artinya denda administratif itu itu nanti itu kan harus masuk ke pos penerimaan keuangan daerah lainnya ya bahasanya seperti itu. Nah, artinya kan konsep seperti itu harus sudah disiapkan, Mas. Jadi terkait masalah intinya kalau Pol PP dalam hal ini termasuk dibantu sama TNI Polri, kita kan menegakkan disiplinnya. Terkait misalnya administratif ya, denda administratif ya dia harus melalui proses ada pengadilan sidang di tempat ya, berarti akan melibatkan pengadilan negeri dan juga kejaksaan. Modelnya sama seperti kayak SIM gitu, Mas. Tilang SIM. Tapi kabupaten tidak menerapkan ini ya, tidak menerapkan sama persis karena ini kan Pol PP Jawa Timur. Belum dulu karena kita juga harus menyiapkan sistemnya dulu seperti itu. Artinya nanti masyarakat harus bayar, berarti bayar ke Kasda, apakah rekeningnya Kasda disiapkan, apakah lewat bank mana kan yang ditunjuk seperti itu biasanya. Nah, ini kita belum menyiapkan untuk sistemnya seperti itu. Tapi kalau memang bisa diterapkan, ini kita sudah komunikasi dengan Satpol PP provinsi. Ya kalau memang kita bisa menerapkan, kita akan menggandeng Satpol PP provinsi untuk datang ke Kabupaten Pasuruan untuk melakukan itu. Gitu. Jadi nanti kita mendampingi mereka, gitu Mas. Seperti itu, Mas. Nah, sejauh ini belum sepenuhnya terkomunikasi. Jadi sementara sanksi yang kita berikan masih sesuai dengan Peraturan Bupati 36 dan Peraturan Bupati 52. Yang itu kaitannya dengan apa ya? Sanksi yang biasanya sanksi sosial ya? Betul. Jadi itu sanksi penyitaan kartu tanda penduduk elektronik dan kerja sosialnya itu. Itu masih kita terapkan. Itu masih diterapkan di beberapa titik yang memang berkaitan dengan itu. Kalau untuk ya karena kita ketahui sendiri ya, kemarin kita di salah satu kecamatan itu saja pelanggaran sampai sekitar hampir 80 orang. Kalau misalnya kita terapkan 250.000, aduh ya memang sudah dapat PHD ya seperti itu. Semuanya satu orang melanggar langsung kena administratif 250.000 gitu ya. Wah, dikalikan aja itu satu memang kecamatan. sebetulnya hal ini memang dalam rangka efek jerah ya, efek jerah. Artinya apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini kan buat memberikan efek jerah pada masyarakat supaya lebih disiplin lah. Bahasa demikian ya, supaya lebih disiplin supaya tidak menyebar gitu loh. Virus ini tidak tersebar dan dia juga tidak menyebarkan gitu bahasanya. Siap. Terima kasih. Yang kedua kemarin kayaknya sempat rame juga ini berita soal ya penyakit masyarakat lah. Ada beberapa tempat yang masih ada beberapa tempat yang masih terulang ini kayaknya. Masih tempat-tempat yang masih terulang. Oh, ini kok masih tetap di sini aja. Ini dulu kayaknya sudah tidak ada. Gimana ini pola-pola lama yang ya katakanlah kayak Purwosari misalnya, teman-teman yang di gang itu gitu masih muncul lagi. Betul, penyakit masyarakat itu memang masih ada tempat-tempat yang kita tengarai masih ada rawan kegiatan itu memang masih ada. Nah sebetulnya kami juga dari Polri juga tetap kita melakukan patroli, melakukan pembinaan, melakukan penegakan dalam hari ini Perda nomor 3 tahun 2017 terkait masalah ketertiban umum ya dan sebagainya. Ini untuk apa artinya? Ini kan meresahkan masyarakat, kita harus tertibkan. Cuman memang permasalahannya beberapa tempat yang kita ini memang ya kita akui saja itu tidak ada orang Pasuruan untuk PSK. Itu gitu ya? Di luar Pasuruan. Betul. Di luar Pasuruan. Orang di luar Pasuruan, makanya KTP-nya kemarin kita sita semua. Nah, tapi perlu diketahui memang kondisi pandemi ini, mohon maaf juga kondisi pandemi ini beberapa tempat masih melakukan lockdown ya. Sehingga kita ketahui bersama kalau sesuai Perda untuk penyakit masyarakat ini kan ada dua opsi, satu di sidang tipiring, dua dilakukan pembinaan. Nah, tapi rupanya untuk melakukan tempat pembinaan dia masih bahasanya masih lockdown lah ya. Untuk tipiring kita harus koordinasi dengan teman-teman pengadilan negeri. Karena ketika terjadi tipiring, jadi itu kan jadi ngumpul jadi satu. Ini akhirnya kan kemarin tidak sampai ditahan satu malam gitu, ngumpul jadi satu kan juga.
Itu akhirnya kita berikan ke sanksi kerja sosial, tapi kita kembalikan ke daerah asal, daerah mereka berasal. Betul. Jadi kita sita KTP-nya, kami kemarin langsung hubungi Kasatpol PP di masing-masing tempatnya, ya itu kita arahkan ke sana. Rata-rata itu memang tempat-tempat yang lama ya, yang dulu nggone. Betul, tempat-tempat yang lama, betul. Tempat-tempat lama, dan itu balik ke tempat itu lagi jadi. Ya, kedua kali kita juga butuh dukungan masyarakat, Pak Yogi. Ya, artinya tetap masyarakat juga harus selain melakukan kita juga harus ditolak. Jadi seperti itu harus ditolak. Jadi ada semacam bahasanya kegiatan polisi masyarakat juga lah. Jadi ikut menertibkan juga seperti itu. Jadi sama-sama. Kalau masyarakat menolak, mereka akan keluar dari situ, tidak ada yang pembeli, ya itu kan bagus. Iya, benar. Siap Pak Bakti, sukses selalu Pak Bakti Jati Permana. Mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya ini.